Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Serba Serbi English, media belajar bahasa Inggris. Iya, ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian merasa bahwa soal ujian bahasa Inggris itu susah? Atau kalian nggak ngerti gitu ya, apa sih maksudnya? Pernah seperti itu? Nah, kalau pernah, kebetulan ya, untuk video kali ini kita akan membahas tips cara mudah mengerjakan soal tes atau ujian bahasa Inggris ya, mungkin di PTS, PAS, dan lain sebagainya. Nah, jadi tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya juga klik tanda loncengnya ya. Terima kasih. Ya, baik kita mulai. Apa sih tipsnya untuk biar kita mudah gitu ya mengerjakan soal tes bahasa Inggris itu? Nah, untuk tips yang pertama, nah kita harus memahami pertanyaan pada soal yang diberikan ya. Tentu saja kalau pertanyaan bahasa Inggris berarti biar kita bisa memahami pertanyaannya, juga teksnya dan seterusnya. Nah, salah satu modal utama adalah kita harus menguasai kosakata ya. Nah, kosakata bahasa Inggris yang biasanya muncul ya dari satu ujian ke ujian yang lainnya dan maknanya tetap sama. Nah, itu biasanya adalah kata tanya ya. Jadi kata tanya ini adalah salah satu kata yang sering muncul ya dalam soal-soal tes bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu kita wajib tahu nih ya maknanya apa saja. Nah, kita akan bahas tentang kosakata tentang kata tanya tersebut ya. Nah, namun sebelumnya kita akan bahas dulu yang namanya kalimat tanya ya. Nah, karena kata tanya berkaitan dengan kalimat tanya. Baik, untuk kalimat tanya itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah yes no question, yang kedua question words question. Yang pertama apa sih maksudnya? Ya, untuk kalimat tanya yes no question ini maksudnya adalah kalimat tanya yang jawabannya iya atau tidak, begitu ya. Makanya disebut dengan yes no question. Nah, yes no question ini bisa kita cirikan ya. Dalam bahasa Inggris biasanya kalimat tersebut diawali dengan are, am, is, kemudian was, were ya, do dan seterusnya ya. Nah, di sini ada pengelompokan sesuai dengan maknanya ya. Nah, ini kita lihat di sini are, am, is, was, were, do, does, did. Nah, apabila terletak di awal kalimat tanya, nah maka kata-kata ini kita artikan apakah ya, apakah. Tadi kan kita harus memahami pertanyaannya ya. Maka dari itu kita harus tahu nih ya apa ciri-cirinya. Jadi kalau ada kata-kata ini di awal, maka kalimat tanyanya diartikan apakah titik-titik. Begitu ya. Oke, ciri yang kedua adanya have, has, had di awal kalimat. Nah, berarti nanti kita artikan kalimat tanya tersebut dengan sudahkah titik-titik ya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiganya adanya modal auxiliary seperti will, would, kemudian shall, should, can, could, must, may, dan might ya. Nah, untuk maknanya sesuai dengan mana masing-masing modal auxiliary ini ya. Masih ingat nggak maknanya? Nah, baik kalau lupa lagi, coba perhatikan. Will, would, shall ini artinya akan ya. Sehingga dalam kalimat tanya nanti bisa diartikan dengan akankah, begitu ya. Nah, sementara can, could artinya bisa. Nah, nanti dalam kalimat tanya berarti bisa diartikan akankah. Kemudian must, may, must, harus ya. Kemudian may, boleh, jadi bolehkah, haruskah, bolehkah gitu ya. Might juga sama boleh ya. Nah, seperti itu. Jadi yes no question biasanya diawali dengan kata-kata ini dan maknanya adalah ini. Ini yang harus kalian ingat ya. Oke. Gimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, misalkan ada kalimat tanya, do you need a pen? Nah, ingat yang akan kita bahas sekarang adalah makna kalimatnya ya. Oke. Do you need a pen? Tadi kita sudah mempelajari teorinya ya. Ini kalimat tanya, lihat di akhirnya itu ada tanda tanya, berarti ini kalimat tanya.
diawali dengan do. Nah, maka do di sini kita artikan apakah. Jadi, do, apakah kamu memerlukan a pen, sebuah pulpen. Apakah kamu perlu sebuah pulpen? Nah, begitu ya. Nanti jawabannya kalau memang ini conversation bisa dijawab yes, I do atau no, I don't. Nah, kemudian contoh yang kedua, have you had lunch? Have you had lunch? Nah, kita lihat di sini diawali dengan have, kemudian you had, ada verb ketiganya juga. Sehingga have di sini artinya adalah sudah, sudahkah? Begitu ya. Sudahkah kamu makan siang? Nah, nanti jawabannya silahkan disesuaikan ya kalau memang ini dalam conversation. Kemudian contoh yang ketiga, will you go now? Will you go now? Nah, will tadi apa artinya? Ya, betul ya. Will artinya akan. Jadi, akankah kamu pergi sekarang atau kamu mau pergi sekarang gitu ya kalau bahasa kesehariannya. Nah, ini ya dari contoh-contoh ini kita bisa mengartikan ya. Mengartikan sekali lagi tadi ya, are, am, is, do, does, did, apakah. Kalau have, has, had, sudahkah ya. Kalau modal auxiliary, will dan lain sebagainya itu sesuai dengan maknanya masing-masing. Ya, sampai sini bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita teruskan. Nah, untuk yang kedua adalah question, word question. Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu arti kata tanya ya, semua kata tanya karena biasanya sering digunakan dalam soal-soal bahasa Inggris ya. Oke. Nah, kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya sama biasanya menggunakan apa tadi are, am, is, do, did, does dan seterusnya yang tadi disebutkan. Nah, menggunakan itu namun di awalnya pada kalimat awalnya atau di awal kalimat biasanya diletakkan kata tanya dulu ya. Kata tanya dulu. What, kemudian where, when, who, why, how. Nah, sehingga nanti cara mengartikannya untuk are, am, is, was, were, do, does, did, ataukah have, has, had, dan modal auxiliary. Nah, itu tidak diartikan lagi apakah, tidak ya. Jadi dilewat saja. Ada dalam pembentukannya namun tidak diartikan. Jadi nanti yang diartikan adalah kata tanyanya langsung ya. Baik, biar lebih jelas barangkali ya. Oke, pembahasannya mari kita simak bahasan tentang kata tanya ya, bahasan utamanya. Baik, kita lihat dengan lebih detail. Nah, untuk video sekarang yang akan dibahas di sini adalah 6 kata tanya. Nah, sebenarnya kata tanya itu lebih banyak, insya Allah akan dibahas nanti selanjutnya di video berikutnya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang what ya, atau artinya apa. Nah, fungsi dari what ini artinya, fungsi dari what ini adalah to ask for information about something ya. Fungsinya adalah untuk menanyakan informasi tentang sesuatu. Biasanya what ini digunakan untuk menanyakan benda ya. Benda mati ya. Selain manusia biasanya menggunakan what. Nah, contohnya ini ya. What is the title of the text? Nah, kita kaitkan dulu dengan yang tadi. Nah, kalau tadi di yes no question is ya, kemudian does dan lain sebagainya itu diartikan apakah. Namun apabila kalimat tanya tersebut sudah menggunakan kata tanya, contohnya dalam kalimat ini adalah what is the title of the text? Ada kata tanya what. Maka is di sini tidak usah diartikan lagi ya. Nah, langsung aja. Misalkan what, apa, is the title. Title itu judul. Of the text, teksnya ya. Jadi apa judul teks tersebut. Ya. Jadi tidak apa adalah maaf apa apakah enggak. Jadi RMIS kata kerja bantu yang tadi dibahas sebelumnya itu tidak diartikan lagi ya, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, what is the synonym of? Apa sinonim dari titik-titik? Kemudian what is the text about? Apa? Nah, karena ada about-nya biasanya tentang apa teks tersebut. Kita lihat yang keempat.
What does the text about? Tentang apa? Masih ya? Atau teks tersebut membicarakan tentang apa ya? Oh maaf, ini harusnya ada talk ya. What does the text talk about? Talk itu membicarakan. Jadi teks itu membicarakan tentang apa? Begitu ya? Ya, baik. Kata tanya yang kedua yaitu when. When ini artinya kapan. What, apa, when, kapan. Fungsi dari when adalah to ask about time, ya, menanyakan tentang waktu. Kapan Anda datang, kapan Anda pulang, dan seterusnya. Menanyakan waktu, ya. Kita lihat contohnya di sini. Lihat contoh yang pertama. When does he go to school? When, kapan. Nah, does di sini tidak usah diartikan, lewat saja ya. Langsung ke he. Kapan dia berangkat ke sekolah? Go to school ini berangkat ke sekolah ya. Kemudian, lihat contoh yang kedua. When did it happen? When, kapan. Did-nya tidak usah diartikan ya. Kapan, it di sini misalkan kita artikan hal ini atau itu ya. Kapan itu happen to terjadi? Kapan itu terjadi? Nah, kita lihat contoh yang ketiga. When does the bell ring? Kapan? Does-nya tidak usah diartikan. Nah, kapan bell itu berbunyi? Begitu ya. Kita lihat contoh yang terakhir. When will you go? Kapan kamu akan pergi? Nah, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan are, am, is, do, did, does, ya. Do, did, does. Nah, untuk modal auxiliary, biasanya dalam kalimat tanya pun tetap diartikan ya. Contohnya ini ya, when will you go? Kapan kamu akan pergi? Jadi modal auxiliary sekali lagi dalam kalimat tanya yang menggunakan kata tanya tetap diartikan sesuai dengan arti masing-masing ya. Baik, sampai sini bagaimana? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, mari kita lanjut ya. Nah, untuk kata tanya yang selanjutnya adalah where. Where ini artinya di mana. Where, di mana. What, apa, when, kapan, where, di mana. Nah, fungsi dari where ini adalah to ask for position or place. Jadi menanyakan tentang posisi, di mana ya suatu berada atau tempat. Nah, itu ya. Di mana? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, where did the writer go in the holiday? Where artinya di mana. Nah, did tidak usah diartikan. The writer itu penulis. Jadi di mana penulis? Oh, maaf. Di mana atau kemana ya? Nah, dalam hal ini artinya kemana. Jadi where did the writer go in the holiday? Kemana penulis pergi pada saat liburan, begitu ya. Oke, lihat contoh yang kedua. Where are Sinta and Riri? Nah, di mana Sinta dan Riri? Seperti itu. Berikutnya, contoh yang terakhir. Where does it happen? Di mana? Nah, does-nya tidak usah diartikan. Nah, jadi di mana itu terjadi, ya, seperti itu. Baik, saya tegaskan lagi untuk where artinya di mana atau kemana. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita lihat kata tanya berikutnya yaitu who. Who di sini artinya siapa untuk menanyakan subjek ya, orang. Nah, untuk menanyakan siapa, kalau siapa tentu saja orang ya. Nah, sebagai subjek. Contohnya, maaf, fungsinya adalah ini ya. To ask what or which person or people as subject. Jadi menanyakan apa atau yang mana ya orang sebagai subjek. Seperti itu ya. Jadi menanyakan orang sebagai subjek, tentang siapa sebagai subjek. Baik, kita lihat. Who helped Cinderella? Who artinya siapa, helped membantu ya. Jadi siapa yang membantu Cinderella? Who took care Pinocchio? Siapa yang merawat Pinocchio? Contoh yang ketiga, who drives you to school? Siapa yang biasanya mengantar kamu ke sekolah?
Nah, di sini ada kata drives. Drives ini artinya mengemudi, berarti mengantarkannya itu pakai mobil gitu ya. Seperti itu. Berikutnya, contoh yang keempat, silahkan dilihat. Who is he? Siapa dia? Who is that? Siapa itu? Jadi, sekali lagi, who menanyakan siapa berarti orang ya. Who digunakan untuk menanyakan orang sebagai subjek. Artinya siapa. Oke, berikutnya why. Why ini artinya mengapa atau kenapa ya. Nah, fungsinya adalah to ask for a reason. To ask for a reason. Untuk menanyakan alasan sesuatu itu dilakukan kenapa gitu ya. Nah, baik kita lihat contohnya. Why did he leave the island? Mengapa atau kenapa did-nya tidak usah diartikan. Mengapa dia langsung ke he, dia leave meninggalkan pulau itu. Oke, contoh yang kedua, why did the disaster happen? Mengapa did-nya tidak usah diartikan. Mengapa disaster itu bencana ya, bencana alam. Mengapa bencana itu terjadi? Ya, biasanya ada sebab musabab sesuatu terjadi mungkin ya secara syariat dohir. Nah, itu ya. Jadi why itu artinya mengapa, kenapa ya. Iya, baik. Yang selanjutnya ada how. How ini artinya bagaimana ya. Kita lihat functionnya. To ask about manner, condition, or quality. Jadi how ini digunakan untuk menanyakan cara sesuatu itu dilakukan atau digunakan ya. Atau menanyakan condition, kabar ya, kondisi. Atau menanyakan kualitas ya. Nah, ini digunakan kata tanya how. Nah, contohnya kita lihat. Contoh yang pertama, silakan dilihat. How did you go there? How did you go there? Nah, karena ada how, did-nya tidak usah diartikan. Jadi langsung ke you. How, bagaimana you, kamu, go there, pergi ke sana. Biasanya jawabannya misalkan by a car, by a bus, ya, dengan mobil, dengan bis. Oke, kita lihat contoh yang kedua, silakan dilihat. How is Tony's feeling after the accident? Bagaimana perasaan Tony ya? Oke, is di sini tidak usah diartikan. Jadi bagaimana Tony's feeling? Feeling itu perasaan. Jadi bagaimana perasaan Tony setelah kecelakaan itu? Gitu ya. Nah, jadi yang ini untuk yang kedua ini menanyakan condition ya. Oke. Nah, kita lihat contoh yang terakhir. How was your exam? Bagaimana ujianmu? Nah, was-nya tidak usah diartikan. How was your exam? Bagaimana ujianmu? Nah, ini menanyakan quality berarti ya. Quality. Kualitas ya. Oke. Nah, seperti itu untuk kata tanya how. Nah, baik semuanya untuk pembahasan kata tanya 5W 1H ya, kalau sering kita dengar dalam kehidupan atau dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, pembahasan tentang 5W 1H bagaimana sudah jelas ya? Nah, baik, sekali lagi kita ulang ya. What, apa, kemudian tadi when, kapan, where, di mana, who, siapa, menanyakan orang sebagai subjek. Nah, kemudian why, mengapa, kenapa, ya. Tadi where, kemana, atau di mana, oke ya. Yang terakhir adalah how, bagaimana. Ya, seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk kata tanya lebih banyak lagi selain yang ini, insya Allah akan dibahas di video berikutnya ya. Juga akan dibahas pula di video lainnya tentang model-model pertanyaan ya, atau pertanyaan yang sering muncul sesuai dengan model-model soal yang biasa yang biasa ada di ujian-ujian bahasa Inggris ya, khususnya SMP. Nah, seperti itu. Okay, everyone, that's it our discussion. The more question words ya, we'll discuss them in the next video ya. Sekian pembahasannya untuk sekali lagi untuk kata tanya yang lainnya lebih banyak lagi akan dibahas di video berikutnya.
Ya, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, jangan lupa subscribe. Ya, sampai jumpa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton ya. Bye.